Halo sobat, salam sehat untuk para sahabat. Jumpa lagi dengan saya Doni Aditya yang bukan siapa-siapa dan juga saya Cokrokusumo yang bukan siapa-siapa, hanya rakyat biasa yang ingin bersuara. Nah, Mas Cokro, ngomong-ngomong ini tadi ini saya ketemu sama temen yang kebetulan di tempat tinggalnya di Bekasi. Oh iya. Wah, kan kena musibah Iya. banjir Iya. itu Kakak ya. saya ipar juga Ya, kena banjir. ini kena musibah banjir. Nah, dilalah dia cerita, Mas, wah, aku kena musibah banjir kok, dan anak barangku sing hilang loh, Ya, gitu loh. ya. Oh, ya saya terus ya, nah sudah ndak usah diinget-inget, bong barang hilangan. Anu saja, falsafah Jawa kan anak gue. Nah, dia tanya, apa Mas? Falsafah Jawa apa gue? Gitu loh. Nah, ada yang mengatakan di dalam falsafah Jawa itu, sopo kelangan, Sopo sing kelangan bakal diparingi. Ya. Sopo sing nyolong Bakal kelangan. Oh, Iya. oh iya gue ya Mas. Berarti aku bakalnya udah ganti ya. Iya. Aja ngarep. Nah, Iya. saya Iya. mengharap, tapi Iya. Allah yang Maha Kuasa Iya. itu pasti akan memberi ganti. Iya. Entah itu bentuknya bentuk apa, walahu alam, kita Iya. nggak tahu. Sebaliknya, bagi yang mengambil barangmu itu, yang nyolongan, nyuri itu, Iya. bakalnya juga mau arep kelangan. Ora sepira barangmu sing dicolong, ora sepira dheweke juga akan kelangan melebihi apa yang diambil gitu. Iya, betul. Itu Jadi, gimana anunya? sopo berarti kan siapa Iya. ya? Sing berarti yang kan. Iya. Kelangan berarti kekurangan atau kehilangan. Bakal berarti akan, diparingi berarti dikasih ya. Jadi orang yang kehilangan nantinya bakal diparingi atau dikembalikan, diganti lah ya. diganti, tapi wujudnya mungkin tidak sama persis, tapi bisa lebih baik ya. Iya. Bisa lebih baik ya. Kita positive thinking aja. Tetapi bagi mereka yang nyolong, para koruptor itu, saya dijengkel lagi. Ya, dikaitkan dengan itu juga ya. Para koruptor ini pasti bahkan kehilangan, satu, kehilangan jabatan yang jelas. Jelas itu pasti ya. Kedua, kehilangan nama baik. Ketiga, kehilangan moral. Yang Mas Tony pernah bilang, kuwi jane wong itu termasuk sakit jiwa apa bukan? Iya, sakit jiwa. Wong sakit jiwa. Kalau normal nggak mungkin ya. Jadi yang nyolong, yang bakal kehilangan itu semuanya ya tadi kembali lagi lalu bahwa hukum sebab akibat ya. Hukum sebab akibat. Orang nyolong pasti bakal kehilangan. Ya itu tadi, banyak sekali yang harus kita resapi. Jangan anggap hidup itu tidak ada pertanggungjawaban. Ya. Jangan anggap bahwa nyolong itu ora bakal konangan. Cepat atau lambat pasti becik ke titik Allah ketoro. Nah, salah, itu seleh. Kan kayak gitu. Lalu kocok-kocok banyak banget tuh, amat sangat mendalam ya. Tapi cuman kita bukan siapa-siapa yang tahunya cuman kulitnya tok ya, Bang Mas Cokro. Nah, dalam kaitan sopo sing kelangan bakal diparingi, sopo sing nyolong bakal kelangan. Nah, ini kalau saya pribadi berpegang teguh menjalankan falsafah yang adiluhum ini, tentu saja hal-hal, katakanlah hal-hal yang seperti korupsi dan lain sebagainya tidak akan terjadi. Ini ya, artinya nyolong dalam artian yang seluas-luasnya kan mengambil hak, mengambil haknya orang lain. Misalnya, nggak usah jauh-jauh lah, Mas Cokro lagi di mana ini wedangnya tegumbe saya itu juga sudah nyolong. Iya, betul. Nah, terkait dengan sopo kelangan bakal diparingi, sopo sing nyolong bakal kelangan. Nah, ini dalam keseharian itu
terkait juga dengan apa yang ada dalam diri kita kan Mas Joko ya. Betul. Artinya apa? Misalnya sodakoh kan kelangan kita sebetulnya kan. Seolah-olah sepertinya kan kelangan. Ya kan? Sodakoh ini berkaitan dengan sodakoh, tapi dengan memberikan sodakoh, insya Allah Gusti Allah akan memberi, katakanlah saya sodakoh 1.000, Gusti Allah bisa maringi 100.000 penggantinya kan kayak gitu. Tapi sebaliknya saya nyopet duitnya Mas Cokro 10.000, katakanlah bisa jadi saya bisa kelangan 1 juta kan kayak gitu. Tadi yang gini Mas Tony, tadi yang untuk sehari-hari sopo sing kelangan bakal diparingi itu, insya Allah tadi Mas Tony kan bilang teman saya itu di Bekasi lagi kelangan karena kena musibah banjir ya. Ini ya kalau barangnya itu memang itu dari hasil keringat kita sendiri, dari bukan dari hasil korupsi, bukan dari hasil menipu yang halal, pasti akan diganti. Pasti akan diganti. Itu tadi hukum sebab akibat, pasti akan diganti dalam bentuk yang lain ya. Bisa lebih baik. Tapi lebih jelek enggak mungkin. Karena Allah Maha Kasih Maha Sayang sih ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kita harus berpositif tinggi carane wong Jawa kudu sumeleh. Gusti paring pabesten menungso sak dermong lakoni. Jadi Allah sudah memberikan yang terbaik buat umatnya. Tinggal kita itu berdoa dan berusaha atau ikhtiar. Nah, itu sebaik mungkin. Ikhtiarnya bukan ikhtiar yang bros ngena kan gitu ya. Nah, terkait dengan sopo sing kelangan bakal diparingi itu tentu saja terkait tadi kalau saya mengibaratkan, menganalogikan dengan sodakoh, katakanlah itu kan kita kelangan lah ya, tapi pasti akan diparingi. Tapi sebaliknya kalau saya tadi contoh kecil lah, saya ngambil wedangnya Mas Cokro lagi, karena orang nana wong iki itu kan juga sudah nyolong. Kan istilahnya seperti mencuri dalam arti luas. Nah, mencuri itu bisa berbagai macam. Ya kan? Ada yang mencuri secara secara nyata, ada yang mencuri secara tidak nyata. Nah, ini pengalaman Mas Tony tadi masalah sodakoh ya. Karena sodakoh itu sifatnya gaib, hitungan matematik tidak masuk akal karena kita bersodakoh memberi orang kan uang kita kan secara real kan berkurang, tapi di dalam ilmu sodakoh itu Allah akan mengganti 700 sampai 7.000 sampai berapapun sampai berlipat terserah Allah ya kita yang lihat. Nah, saya pernah punya pengalaman begini. Waktu Jumatan saya itu keluar dari rumah, itu ada di belakang itu ada tukang becak bilang gini, Pak kulo diparingi atau nggih nempur kulo pun sedinten iki mboten narik mboten gada atau saya hanya punya 20.000 yang tadi buat kaleng itu Mas. Tak kasihkan Pak nyun sewu nggih kula gademu kali dosa. Oh nggih matur nuwun nggih. Apa yang terjadi Mas? Sorenya saya ketemu sama teman lama ini, teman lama. Terus saya ketemu sama teman lama terus ngobrol-ngobrol ya kita diajak makan. Pulangnya diamplopi 500.000. Nah, itu kan luar biasa tuh. Nah, subhanallah, tidak terduga-duga tuh. Itu yang diparingi kan belum tentu detik ini juga, bisa jadi 2 hari, sehari yang akan datang atau seminggu yang akan datang. Kadang-kadang kita pas lupa biasanya. Itu yang ini juga ada cerita dulu di Mbok Bakul itu, ibu-ibu Mbok Bakul katakanlah selalu katakanlah saya butuhnya sehari cuma 20.000 karena dia dagang itu dia mendapatkan uang 50.000 itu yang 30.000 masuk untuk sedekah dan sebagainya. Ini selalu mendapatkan katakanlah selalu berlipat itu justru padahal dagangannya ya itu saja. Ada yang tanya apa mboten rugi Bu? Karena ini lange mboten kula kan butuhe nggih modal kali
nggih harian mung 20.000. Nah kula angsane 50.000 ngecing 300.000 kan sanes akeh kula. Luar biasa itu ya. ternyata luar biasa, Mas. Iya. Artinya dia tetap mendapatkan limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Iya. Meskipun dia tetap berpedoman ini yang jadi hak saya kan cuma 20.000 kan ya gitu lah, yang lainnya disumbangkan ke panti asuhan, ke masjid, ke tempat dan yayasan sosial. Nah ini kiranya untuk mereka khususnya beliau-beliau yang katakanlah memangku, nah itu yang suka katakanlah seperti yang sekarang sedang dipergunjingkan ini kan ada suap, ada korupsi, ada pemalsuan dan lain sebagainya. Ini boknya enget, emut kan gitulah ya. Eling lan waspodo seperti yang sudah kita terangkan. Ini agar keselamatan Anda sendiri, keluarga Anda sendiri, keluarga kita sendiri juga akan menjalani hidup ini dengan tentram kan gitu. Jujur orang yang suka mencuri itu kan tidur aja tidak nyenyak. Iya, pasti kalau tidak tenang lah. Tidak tenang ya. Pasti hati kecilnya tetap berontak ya. Karena sebetulnya kita itu ada sisi terbaik kan di dalam hati itu. Allah kan menciptakan kebaikan kan. Terus ada sisi buruknya itu karena godaan setan kan. Itu. Nah, kata hati kita itu selalu menolak hal-hal yang tidak baik. Tetapi karena setannya lebih kuat untuk menggoda si manusia yang mohon maaf itu karena kurang beriman, dan dalam arti kurang beriman gini, kalau orang beriman itu kan dia percaya bahwa Tuhan dan para nabi atau para rasulnya itu mengajarkan kebaikan, mengajarkan supaya kita itu hidup nanti ada di alam kelanggengan, di alam akhirat itu nanti ada pertanggungjawaban sampai nanti bisa masuk, yang kanan masuk ke surga, yang kiri masuk neraka kan gitu. Nah kalau kita tadi kembali ke kemarin itu kita selalu eling lan waspodo, tentunya wong sing nyolong, sing bakal kehilangan ini akan takut karena dia akan kehilangan. Para kehilangan, tidak mungkin tidak, pasti kehilangan. Sekarang kalau kepegang, otomatis dia harus pisah dengan keluarganya. Apa tidak menyakitkan? Apabila kita pisah dengan orang yang kita cintai, anak dan istri misalnya, itu apa nggak menyakitkan gitu loh. Walaupun mungkin mohon maaf bisa nyokok segala macam bisa, tapi kan terbatas. Tetap bisa terbatas, nggak bisa itu. Dan hidupnya seperti Anda tadi bilang bahwa turu be ora lali. Ora kepenak lah ya. Mau dolan-dolan ya lah si kepriwe. Nah, apakah kita ingin hidup seperti itu? Ya mestinya tidak kan begitu. Tapi kan ada orang yang mengatakan hidup itu pilihan. Ya monggo, kalau mau kamu pilihannya begitu, mau jadi koruptor ya monggo, itu pilihan kamu. Iya itu silakan. Saya dengan Mas Tommy hanya memberikan edukasi bahwa di dalam falsafat Jawa itu ada yang sangat dalam maknanya, selalu eling lan waspodo, sapa sing kelangan bakal diparingi, sapa sing nyolong bakal kelangan. Lah ini kalau kita jabarkan kemudian kita hayati dengan baik sebagai umat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, tentunya kita akan selalu waspada, berhati-hati. Dalam langkah, dalam tindakan apapun, akan memikirkan resikonya nih caranya. Kalau aku bertindak begini, resikonya begini. Kalau aku begitu, resikonya begini. Nah itu kan pasti ada cek balansnya itu loh. Nyolong be orang sudah lah. Aku kelangan lebih-lebih. Karena ya gitu ya. Jadi nggak jadilah. Ini bukan hak saya kok. Ini haknya yang lain, ini haknya yang lain. Hak saya sudah cukup, bukan cukup, artinya hak saya memang segini, nggak perlu ngambil haknya ini itu dan lain sebagainya. Yaitu yang akhirnya colong jupuk, itu yang secara artinya kalau wong seneng colong juput, gue kan
apa namanya menjelomprongkan sih bahasa Indonesianya apa ya? Iya, apa intinya jelomprongkan itu jelomprongkan ya berarti membuat kita masuk yang tidak baik, artinya kita membuat kita jatuh lah, jatuh tertimpa tangga gitu. Sudah jatuh tertimpa tangga gitu. Apa kan? Kita hidup ingin seperti itu? Mestinya kan tidak ya. Bukannya maaf saya yang bukan siapa-siapa Mas Sokro bukan sok suci semuti, tidak sama sekali tidak. Hanya memang ada falsafah Jawa yang adiluhung seperti itu. Seandainya kita bisa berpegang teguh pada falsafah Jawa yang beberapa kali sudah dari karma, kemudian mati sajroning urip, kemudian urip kudu urup, kemudian ada lagi itu apa Surodiro Dening Ratu Budening Pangestuti, terus kemudian yang itu kemarin kita apa yang jelas dan pasti itu kan apa namanya falsafah yang sebetulnya dari nenek moyang kita diturunkan untuk anak cucu kita sebagai pegangan agar hidup kita apa namanya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Sang Pencipta, ya kan? Sang Pencipta kepada yang diciptakan itu kan nggak mungkin kau jadi penjahat, kau jadi ini, kan tidak. Berbuatlah sebaik mungkin kan gitu melalui apa ajaran agama. Kemudian ini kan lagi selain agama juga budi pekerti. Nah ini yang tentu saja mudah-mudahan menteri yang baru di bidang Dikdasmen ini nanti bisa memasukkan kembali kurikulum budi pekerti itu. Syukur-syukur falsafah yang tidak hanya falsafah di Jawa saja, tapi falsafah yang ada di Nusantara ini semua bisa punya itu, ya suku-suku bangsa punya falsafah masing-masing ya, orang-orang Sunda, orang Batak, orang Ambon, orang Papua semuanya pasti punya falsafahnya masing-masing. Yang kebetulan saja kita itu orang Jawa sedang menguri-uri filsafat Jawa atau falsafat Jawa sebagai way of life lah ya. Ibaratnya itu supaya terutama untuk pribadi kita supaya tansah eling lan waspada. Eling lan waspada, aja seneng colong juput karena sapa sing nyolong bakal kelangan. Kelangan itu melebihi apa yang dia colong. Nah, itu. Nah, sekarang gini Mas Sokro, saya yakin untuk yang ini kembali lagi kepada masalah apa namanya yang beberapa waktu lalu ramai dibicarakan ini yang sampai triliunan itu percaya saja akan hilang semuanya. Dan itu pasti itu sudah garis dari Yang Maha Kuasa. Nah, tentu saja dalam kaitan sopo sing kelangan bakal diparingi, sopo sing nyolong bakal kelangan. Nah ini memang sebetulnya amat sangat mendalam kalau kita pelajari secara apa namanya secara mendalam ini, waduh bukan main ya. Tapi kita bukan siapa-siapa ya ngertinya ya mung kulit tok kan gitu. Tapi ya lumayan lah meskipun hanya kulitnya tok, kalau kita bisa apa namanya lakukan dalam keseharian, insya Allah ada guna manfaatnya kan begitu ya. Dan tentu saja terima kasih sekali untuk Anda sekalian yang sudah subscribe, like and share, dan juga untuk yang sudah memberikan komentar, kritik, saran maupun masukan kepada kami. Dan tidak lupa dalam kaitan ini menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Kami Mas Tony dan saya Cokro mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga di hari raya yang Fitri ini kita kembali kesucian, kembali menjadi orang yang seperti bayi baru lahir, bersih. Karena kita sudah digembleng di Kawas Chandra di Muka dengan saum, dengan puasa. Dan tentu saja kembali ke Fitri itu jangan hanya di Idul Fitrinya tapi seterusnya kan begitu ya. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri 1446
Syawal 1446 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin apabila banyak hal yang tidak berkenan ataupun kurang berkenan di hati pemirsa sekalian. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Kita bersua kembali di waktu yang akan datang. Salam sehat untuk para sahabat. Terima kasih. Assalamualaikum.